Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai persamaan garis lurus dalam bentuk vektor, parameter, simetri, norma Hertz, dan persamaan garis lurus jika dua garis sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Anggota pertama, Fikri Husin Batubara. Anggota kedua, Ibnu Habib Nainggolan. Anggota ketiga, Depa Rizky Ramadhani. Anggota keempat, Aisyah. Pembahasan pertama yaitu persamaan garis lurus dalam bentuk vektor. Vektor didefinisikan sebagai ruas garis lurus yang mempunyai arah. Besaran vektor dinyatakan oleh panjang ruas garis, sedangkan arahnya oleh tanda panah. Sering pula suatu vektor kita beri nama dengan sebuah huruf kecil yang bercetak tebal. Misalnya A bercetak tebal atau A kecil dengan garis di atas. Besar atau panjang vektor ditulis mutlak dari PQ atau mutlak dari A. Kita dapat melihat gambar yang tertera. Definisi dari kesamaan-kesamaan vektor. Vektor-vektor tersebut sama jika mereka segaris serta mempunyai panjang dan arah yang sama. Sebuah vektor yang mempunyai arah berlawanan dengan vektor A bercetak tebal tetapi mempunyai panjang yang sama dinyatakan sebagai negatif A. Contoh soal persamaan garis lurus dalam bentuk vektor. 1. Tentukan persamaan vektor dari sebuah garis yang memiliki titik A, 1, 2 dengan gradien 45. Gradien melambangkan M. Penyelesaian. Oleh karena gradien garis adalah 45, maka delta Y delta X sama dengan 45. Akibatnya, arah vektor dengan lambang P sama dengan 54. Dengan demikian, persamaan vektor dari garis yang dimaksud dapat kita lihat jawabannya. Berdasarkan uraian-uraian di atas, X sama dengan 1 tambah 5T, Y sama dengan 2 tambah 4T. Jika kita eliminasi variabel T dari sistem persamaan di atas, maka kita peroleh persamaan garis 4X kurang 5Y kurang sama dengan negatif 6. Jadi persamaan vektor dari sebuah garis yang melalui titik A, 1, 2 dengan gradien 45 adalah 4X kurang 5Y sama dengan minus 6. Pembahasan yang kedua, persamaan garis lurus dalam bentuk parameter. Dapat kita perhatikan gambar yang tertera. Gambar 3 garis G. Diberikan sebuah garis G yang memuat titik-titik A, X1, Y1, B, X2, Y2, dan P, XY. Nampak bahwa garis G dapat dinyatakan ke dalam bentuk perbandingan vektor yaitu AP dan AB. Jika P adalah suatu titik yang berubah-ubah posisinya pada garis G, dan T adalah suatu parameter atau ukuran yang nilainya berubah-ubah, maka kita peroleh AP sama dengan TAB, dengan T adalah sebuah bilangan real. Berdasarkan hal ini, kita bisa mengambil beberapa contoh T untuk nilai tertentu dan akibatnya. Tiga, persamaan garis lurus dalam bentuk simetri.
Pada bidang, gradien digunakan untuk menentukan persamaan suatu garis. Dalam ruang akan lebih mudah jika kita gunakan vektor untuk menentukan persamaan suatu garis. Pada gambar 1, perhatikan garis L yang melalui titik P, X1, Y1, Z1 dan sejajar terhadap vektor P, A, B, C. Vektor V adalah vektor arah untuk garis L dan AB. Dan C merupakan bilangan-bilangan arah. Kita dapat mendeskripsikan bahwa garis L adalah himpunan semua titik Q, X, Y, dan Z. Sehingga vektor PQ sejajar dengan V. Ini berarti bahwa PQ merupakan perkalian skalar V dan kita dapat menuliskan PQ sama dengan T kali V, di mana T adalah suatu skalar atau bilangan real. Dengan suatu rumus, vektor PQ sama dengan X dikurang X1, Y dikurang Y1, Z dikurang Z1 sama dengan A kali T, B kali T, C kali T sama dengan T kali V. Dengan menyamakan komponen-komponen yang bersesuaian, kita mendapatkan persamaan-persamaan parametris suatu garis dalam ruang. Teorema pertama, persamaan-persamaan parametris suatu garis dalam ruang, garis L yang sejajar dengan vektor V. V sama dengan V1, V2, dan V3 yang mewakili titik V. Titik P, X1, Y1, dan Z1 direpresentasikan dengan persamaan parametris, yaitu X sama dengan X1 ditambah A kali T, Y sama dengan Y1 ditambah B kali T, dan Z sama dengan Z1 ditambah C kali T. Jika bilangan-bilangan arah A, B, dan C tidak nol, maka kita dapat mengeliminasi parameter T untuk mendapatkan persamaan-persamaan simetris garis, yaitu dengan rumus X dikurang X1 dibagi A sama dengan Y dikurang Y1 dibagi B sama dengan Z dikurang Z1 dibagi C. Itulah persamaan simetris. Selanjutnya, contoh soal menentukan persamaan-persamaan parameter dan simetris. 1. Tentukan persamaan-persamaan parametris dan simetris garis L yang melalui titik 1, min 2, 4 dan sejajar terhadap V sama dengan 2, 4, dan min 4 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pembahasan. Untuk menentukan persamaan-persamaan parametris garis tersebut, kita gunakan koordinat-koordinat X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan min 2, dan Z1 sama dengan 4. Dan arah A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan min 4. Sesuai rumus, X sama dengan 1 ditambah 2 dikali T, Y sama dengan min 2 ditambah 4 kali T, dan Z sama dengan 4 dikurang 4 kali T. Karena A, B, dan C semuanya tidak nol, persamaan simetris garis tersebut adalah X dikurang 1 per 2 sama dengan Y tambah 2 per 4 sama dengan Z dikurang 4 per min 4. Persamaan-persamaan parametris atau simetris untuk garis yang diberikan tidaklah tunggal. Sebagai contoh, dalam contoh 1, dengan memisalkan T sama dengan 1, dalam persamaan-persamaan parametris kita akan mendapatkan titik 3, 2, dan 0. Dengan menggunakan titik ini, bilangan arah A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan min 4, kita akan menghasilkan himpunan persamaan parametris yang berbeda. Seperti X sama dengan 3 ditambah 2 kali T, Y sama dengan 2 tambah 4 kali T,
dan Z sama dengan min 4 kali T. Materi selanjutnya yang keempat, persamaan garis lurus dalam bentuk normal Hess. Persamaan normal Hess yang memiliki bentuk X cos theta ditambah Y sin theta sama dengan N. Pada persamaan normal Hess, N adalah jarak antara titik pangkal koordinat dengan garis tersebut. Theta adalah sudut antara sumbu X positif dengan garis yang melalui titik pangkal koordinat dan tegak lurus terhadap garis yang menjadi perhatian kita. Lihat penjelasan pada gambar 1. Garis hitam memiliki persamaan X cos theta ditambah Y sin theta sama dengan N. Garis yang berwarna merah tegak lurus dengan garis hitam dan melalui titik O atau titik pangkal koordinat. A adalah titik potong garis hitam dengan sumbu X positif. B adalah titik potong antara garis merah dengan garis hitam. Dengan demikian, N adalah jarak antara O dengan garis hitam. Misalkan, theta sama dengan sudut AOB. Jadi, theta adalah sudut antara garis merah dengan sumbu X positif. Yang pertama, dua garis sejajar. Hubungan antara dua garis dapat membentuk garis sejajar. Dua garis sejajar dapat dinyatakan hubungannya apabila memiliki persamaan gradien. Dua garis sejajar ialah dua garis yang tidak dapat berpotongan berapapun panjangnya. Garis pertama memiliki gradien akan dinamakan dengan M1 dan garis 2 memiliki gradien yang dinamakan dengan M2. Jadi, dari dua gradien ini akan membentuk rumus garis sejajar dengan ketentuan M1 sama dengan M2. Untuk contoh garis sejajar, kita lihat pada gambar. Selanjutnya, contoh soal. Yang pertama, sebuah garis sejajar dengan garis 3x tambah y tambah 6 sama dengan 0 dan melalui titik 5,4, hitunglah persamaan garisnya. Pembahasan, hal pertama yang dilakukan ialah mencari gradiennya dengan cara menganggap nilai C tidak ada. Maka hasilnya akan menjadi seperti di bawah ini. 3x tambah y sama dengan 0, y sama dengan min 3x, sehingga diperoleh gradien minus 3, m sama dengan minus 3. Setelah itu, mencari persamaan garis dengan menggunakan rumus Y sama dengan mx tambah C. Titik 5,4 di atas dimaksud ke dalam rumus tersebut. Maka hasilnya Y sama dengan mx tambah C. Y-nya 4, mx sama dengan minus 3 kali 5 tambah C. 4 sama dengan minus 5 tambah C. C sama dengan 19. Sehingga persamaan garis yang didapat ialah Y sama dengan minus 3x tambah 19 atau Y tambah 3x kurang 19 sama dengan 0. Jadi persamaan garisnya adalah 3x tambah Y kurang 19 sama dengan 0. Contoh soal yang kedua. Diketahui dua garis sejajar yang memiliki titik 10,2 dan 12,1 kemudian melewati garis lainnya di titik 4,2. Hitunglah persamaan kedua garisnya. Pembahasan, langkah pertama, menentukan persamaan garis dengan rumus Y sama dengan mx tambah C dan substitusikan pada garis tersebut. Maka hasilnya titik 10,2 menjadi 2 sama dengan M1 dikali 10 ditambah C. Titik 12,1 sama dengan 1 sama dengan M1 kali 12 tambah C. Sehingga 1 sama dengan minus 2
M1. M1 sama dengan minus 2. Setelah itu mencari nilai C dengan memasukkan nilai M1 ke dalam salah satu persamaan. Maka hasilnya akan menjadi seperti di bawah ini. 2 sama dengan M1 dikali 10 ditambah C. 2 sama dengan minus 2 dikali 10 ditambah C. 2 sama dengan 20 ditambah C. C sama dengan 22. Jadi, dapat diperoleh persamaan garis 1 yaitu Y sama dengan minus 2X tambah 22. Langkah berikutnya ialah mencari persamaan garis kedua, di mana nilai M1 sama dengan M2 sama dengan minus 2. Maka hasilnya akan menjadi seperti di bawah ini. Y sama dengan MX ditambah C. 2 sama dengan minus 2 dikali 4 ditambah C. 2 sama dengan minus 8 ditambah C. C sama dengan 10. Jadi, dapat diperoleh persamaan garis 2 yaitu Y sama dengan minus 2X tambah 10. Yang kedua, 2 garis tegak lurus. Materi hubungan antara 2 garis selanjutnya membahas tentang 2 garis tegak lurus. 2 garis akan memiliki hubungan tegak lurus apabila 2 garis tersebut saling berpotongan dan akan membentuk sudut 90 derajat. Dalam hal ini, terdapat rumus garis tegak lurus yang diperoleh jika garis A mempunyai gradien M1 dan garis B mempunyai gradien M2. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut. M1 kali M2 sama dengan minus 1. Jika M1 sama dengan A per B, maka M2 sama dengan minus B per A. Karena berlaku M1 kali M2 sama dengan A per B dikali minus B per A sama dengan minus AB per AB sama dengan minus 1. Contoh gambar daripada 2 garis tegak lurus dapat kita lihat sesuai dengan gambar berikut. Selanjutnya contoh soal 2 garis tegak lurus. Diketahui 2 garis yaitu A sama dengan 2X tambah 3Y sama dengan 4 dan B 3S dikurang 2Y sama dengan 4. Tentukan hubungan 2 garis tersebut. Pembahasan. Langkah pertama yang dilakukan ialah mencari gradien garis A dan B. Cara mencarinya dapat menggunakan langkah-langkah seperti berikut. 2X tambah 3Y sama dengan 4, nilai C tidak perlu dianggap. 2X tambah 3Y sama dengan 0. 3Y sama dengan minus 2X, Y sama dengan minus 2 per 3X, maka M1 sama dengan minus 2 per 3. 3X kurang 2Y sama dengan 4, sesuai dengan contoh, maka nilai C tidak dianggap. 3X dikurang 2Y sama dengan 0, minus 2Y sama dengan minus 3X, Y sama dengan 3 per 2X, maka M2 sama dengan 3 per 2. M1 kali M2 sama dengan minus 2 per 3 dikali 3 per 2 sama dengan minus 1. Dari hubungan M1 dan M2 tersebut dapat dipastikan bahwa A dan B memiliki hubungan yang tegak lurus. 3. Garis saling berpotongan. Materi hubungan antara 2 garis selanjutnya membahas tentang 2 garis berpotongan. Jika kedua garis melalui satu titik yang sama, maka garis tersebut memiliki hubungan saling berpotongan. Namun titik yang dilalui kedua garis hanya satu saja. Titik potong tersebut dapat ditentukan dengan cara eliminasi dan substitusi. Setelah itu nilai X dan Y diketahui dan akan diketahui hubungan 2 garis yang saling berpotongan. Contoh soal garis saling berpotongan. 1. Tentukan persamaan garis H yang melalui perpotongan garis 3X kurang 2Y sama dengan 13 dan 2X tambah 3Y sama dengan 0, serta tegak lurus dengan garis X tambah 3Y sama dengan 6. Penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di makalah. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.